Buku harian dokter muda Aulia Risma Lestari yang berisi curahan hatinya inilah yang menimbulkan kecurigaan bahwa perundungan adalah pemicu Aulia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun sampai saat ini tak ada satupun petunjuk dan pihak yang menyampaikan adanya praktek bullying di Fakultas Kedokteran Undip. Sementara itu dari hasil olah TKP kamar kos Dr. Aulia, polisi mendapati cairan obat keras yang diduga sisa dari yang disuntikan korban. Didapati pula sisa obat dalam kemasan berlabel Rumah Sakit Jiwa Amino Gondo Hutomo, Semarang. Diduga korban pernah memeriksakan diri ke rumah sakit jiwa tersebut. Beberapa temuan-temuan di TKP yaitu ada salah satunya adalah jarum suntik, yang dimana jarum suntik tersebut ini masih ada isinya sekitar berapa cc, yang dimana yang disuntikan ke dalam tubuh korban sendiri ini adalah yang diduga adalah obat anestesi ini sendiri. Korban juga dikabarkan pernah berkonsultasi dengan Badan Konseling Mahasiswa Fakultas Kedokteran. Karena diduga memiliki konflik dengan orang tuanya yang menginginkan korban terus melanjutkan studi dokter spesialisnya. PLT Direktur RSUD Kardinah Leni Harlina menyebutkan korban juga pernah menjalani operasi akibat mengalami cedera tulang belakang dan saraf terjepit. Ya, cuman beliau memang pernah mengalami cedera pada saat itu ketika dalam pelaksanaan PDPDS itu, jadi ketika di ruang operasi itu beliau melakukan suatu aktivitas yang menyebabkan ada trauma di tulang belakang, cedera tulang belakang, dan telah menjalani operasi 2 kali. Terkait dugaan perundungan di kasus ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut praktik perundungan di pendidikan kedokteran di Indonesia sudah terjadi sejak lama dan dilakukan dengan dalih pendidikan ketahanan fisik dan mental. Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini, dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Jadi ini sudah fenomena yang besar yang terjadi. Nah, di sini saya mengajak sebenarnya semua sektor ya, agar yuk kita hentikan, kita putuskan kebiasaan ini. Karena ini adalah kebiasaan buruk, berdampak buruk di profesi yang sangat mulia, kedokteran. Sementara itu suasana duka menyelimuti rumah orang tua Aulia Risma di Kota Tegal, Jawa Tengah. Deretan karangan bunga ucapan duka cita terus berdatangan, termasuk dari dekan dan Fakultas Akademika Fakultas Kedokteran Undip. Dr. Aulia merupakan anak kedua dari 2 bersaudara pasangan Muhammad Fahruri dan Rusmiti. Jenazah Dr. Aulia telah dimakamkan pada Selasa lalu di pemakaman Panggung Tegal. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, kematian Dr. Aulia Risma Lestari yang tengah menempuh pendidikan dokter spesialis anestesi di Undip Semarang memicu perdebatan tentang perundungan dan juga beban kerja. Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia IDI, Slamet Budiarto menampik masih adanya perundungan di dunia kedokteran. Editorial View pada malam ini membahasnya bersama dengan narasumber kami, ada Mas Suryanto, Redaktur Pelaksana CNN Indonesia. Selamat malam, Mas Suri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Heranov. Ya, tadi kan sama-sama kita dengarkan statement dari Pak Menkes ya, Pak Budi Gunadi Sadikin ya, Mas Suri. Ini sudah berlangsung sebenarnya fenomena cukup lama. Ada tekanan di dunia pendidikan dokter sehingga perundungan cukup menjadi hal yang biasa. Kalau CNN Indonesia melihat sejauh ini seperti apa potret fenomena perundungan di dunia pendidikan dokter, Mas Suri? Ya, Heranov, kami melihat kalau dalam konteks kasusnya sebenarnya tidak terlalu terkejut kami ya, karena seperti yang Menkes bilang tadi, sejak sudah puluhan tahun ini berlaku, walaupun kami juga bertanya-tanya sudah puluhan tahun terjadi seperti ini, tapi terkesan tidak ada upaya serius untuk menghentikannya gitu loh. Tapi kalau dalam konteks kasusnya, kalau kita melihat pemberitaan selama ini di 2020 itu sebenarnya sudah terjadi kasus seperti ini Heranov. Di tahun 2020 itu kejadian ada di Universitas Airlangga Surabaya. Saat itu dokter residen di Rumah Sakit Dr. Sutomo juga mengalami hal mirip seperti terjadi di Semarang kemarin, bunuh diri diduga karena bullying gitu loh. Tapi saat itu kasusnya kita tidak tahu arahnya kemana, apakah ada mekanisme pemberian sanksi atau tidak. Lalu kembali lagi di 2023 lalu marak ada kasus-kasus pengakuan dari
sejumlah dokter residen terkait upaya bullying. Bahkan kalau kita ingat juga Heranov di 2023 lalu itu Menteri Kesehatan sempat menerbitkan instruksi terkait bullying di dunia kedokteran ini, Heranov. Jadi instruksi terkait pencegahan dan penanganan bullying di dunia kedokteran. Saat itu dibuka juga hotline untuk pengaduan, tapi bisa dikatakan pembentukan penerbitan instruksi itu, terus pembukaan hotline itu tidak efektif untuk mencegah bullying ini karena terbukti masih terjadi di Universitas Diponegoro kemarin saat seorang dokter peserta PPDS meninggal bunuh diri yang diduga karena bullying, walaupun sekarang ini masih masih dibantah juga oleh pihak kampus terkait pemicu bunuh diri ini gitu. Jadi ya dalam konteks kasusnya kita sebenarnya tidak terlalu terkejut, tapi dalam konteks kenapa masih bisa terus terjadi gitu loh. Kenapa tidak ditangani sejak dulu, itu yang membuat kita semacam bertanya-tanya gitu loh. Padahal ini menyangkut nyawa orang, kenapa tidak terkesan tidak ada upaya sangat serius untuk mencegahnya sejak dini gitu, Heran. Baik, padahal kalau kita kutip pernyataan dari Pak Menkes tadi ya, tugas seorang dokter sangat mulia, banyak menyelamatkan nyawa-nyawa dari para pasien tentunya. Dan yang banyak perundungan ini terjadi di dokter spesialis khususnya Mas Suri. Kalau dari CNN Indonesia melihat apakah memang dokter spesialis tersebut merupakan sekolah yang cukup berat dijalani oleh seorang mahasiswa? Atau bagaimana CNN Indonesia melihatnya? Kalau kami melihat karena memang ini kan program tahap lanjutan dalam pendidikan kedokteran di tingkat pertama itu kan biasanya kan pendidikan untuk pendidikan kedokteran, lalu mahasiswa ini kalau untuk menjadi dokter umum harus melalui koas, dan setelah koas ini kan kalau setelah jadi dokter umum tahap selanjutnya mereka baru akan menempuh pendidikan PPDS ini, pendidikan untuk dokter spesialis. Nah di level ini yang memang berat dan kerap terjadi upaya perundungan ini gitu loh, Heranov. Jadi memang kenapa terkesan selama ini banyak terjadi di PPDS atau di dokter residen ini, karena memang ada semacam leveling junior dan senior. Jadi di semester pertama, semester kedua dan seterusnya. Nah, selama ini kan banyak indikasi bullying itu menimpa ke peserta pendidikan kedokteran, dokter spesialis ini yang di semester awal, artinya mereka junior. Makanya kalau kita baca dari percakapan atau postingan-postingan di media sosial itu ada dikotomi antara junior dan senior gitu loh. Bagaimana junior ini diberlakukan yang tidak semestinya, tidak diberlakukan secara profesional, bahkan tugasnya kadang sangat bertentangan dengan tugas-tugas dia sehari-hari. Kalau kita baca di perbincangan di media sosial itu bagaimana junior itu diminta untuk iuran untuk membeli sesuatu untuk kepentingan seniornya, diminta untuk membayar pajak kendaraan dan lain-lain. Itu yang bikin kita sedikit mengerjitkan dahi, kok bisa di dunia pendidikan dokter lanjutan ini bisa terjadi hal seperti ini, Heranov. Jadi dugaan kami sih karena memang ada level junior senior ini yang memicu adanya indikasi bullying ini. Apalagi kan kalau kita melihat dari fenomena yang ada sekarang, ada semacam pemeliharaan tradisi yang dipelihara dari tahun ke tahun. Jadi tahun ini juniornya dibully, tahun depan si junior ini menjadi senior, dia akan melampiaskan dendam dalam tanda kutip kepada juniornya lagi, begitu juga seterusnya. Jadi ada semacam ada semacam dugaan bullying yang berantai dari senior ke junior menjadi senior, ke bullying ke junior lagi, begitu seterusnya. Jadi ya wajar bila Menkes bilang bahwa bullying ini terjadi sudah puluhan tahun, tapi sayangnya ya memang kenapa tidak di stop dari awal begitu, Heran. Dan hotline tadi, instruksi tadi yang Anda katakan masih belum efektif untuk mencegah sebagai langkah mitigasi ada peristiwa berikutnya begitu ya Mas Suri. Mas Suri, kalau kita berkaca dari kasus Aulia Risma Lestari di Undip, ini kan punya klaim masing-masing ya, kita masih
bertanya-tanya soal benang merahnya sendiri ini di mana sebenarnya faktor penyebab bunuh diri. Kalau klaim dari Undip, meninggal dunia bukan karena perundungan, tapi masalah kesehatan. Tapi kalau klaim dari Kemenkes, benar adanya bundir atau bunuh diri akibat dari perundungan. Bagaimana melihat dua pihak yang masing-masing punya klaim ini? Kalau kami terus terang sedikit menyayangkan apa yang dinyatakan oleh Undip dengan sejumlah bukti awal yang dikantongi oleh baik Kemenkes ataupun kepolisian saat ini, Heranov. Artinya begini, bagaimana mau menuntaskan dugaan bullying ini kalau misalnya pengakuan saja tidak ada, gitu. Bagaimana mau menuntaskannya kalau mengakuinya saja tidak mau, gitu. Kurang lebih seperti itu, Heranov. Jadi ya, kalau saya sangat tertarik ketika kasus ini sudah ditangani oleh aparat hukum, dalam hal ini kepolisian, berarti memang ada dugaan tindak pidana. Mari biar publik mengawal kasus ini, biar dituntaskan secara profesional, secara transparan. Tentu apapun hasilnya publik harus tahu, dan kalau memang nanti sudah ketahuan, kalau benar ini ada dipicu oleh bullying, saya kira semuanya sepakat bahwa harus di stop, jangan sampai ada perilaku perundungan lagi di semua institusi pendidikan, karena selama ini kan yang banyak muncul bullying itu kan di institusi pendidikan yang lain, bukan kedokteran, karena seperti sekolah-sekolah dinas misalnya yang selama ini muncul di pemberitaan, dan ternyata di kedokteran pun ada gitu loh. Ini yang bikin publik sangat terkejut gitu loh, padahal kan dokter itu kan kerjanya yang menyelamatkan nyawa manusia, tapi bagaimana mereka diperlakukan sangat tidak hormat oleh seniornya sendiri, itu kan yang sangat memprihatinkan, Heranov. Baik, kita harapkan tidak ada kasus-kasus lainnya setelah kasus Aulia ini di kemudian hari. Ya, Mas Surya, terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Editorial View Prime News. Ada Mas Suryanto, redaktur pelaksana CNN Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam.